Hai semuanya, ini sudah di akhir bulan. Oleh karena itu, kita akan membahas beberapa trade yang saya ambil di bulan ini. Tentu saja, kita tidak akan membahas semua trade tersebut satu persatu. Kita akan memilih trade yang kiranya menarik untuk kita pelajari bersama. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas beberapa plan yang akan kita jalankan di bulan Mei mendatang, beserta beberapa berita menarik lainnya. Oke, langsung saja kita ke chart. Let's go! Trade recap pertama kita ada di pair GBP USD pada tanggal 3. Ini adalah kondisi chart di time frame M15 ketika saya charting pada tanggal 3 pukul 2 siang. Dapat dilihat bahwa di M15 trend sedang bearish dan saat ini harga sedang berada di area M15 discount. Lalu kalau kita analisa berdasarkan market phase dan juga order flow, nampak bahwa di M15 ini harga sedang berada dalam fase M15 pullback. Pullbacknya sampai mana? Kita dapat berekspektasi harga akan pullback sampai dengan area equilibrium ini, dan juga ini bertepatan dengan M15 supply di daerah ini. Oleh karena itu, dalam jangka pendek kita dapat berekspektasi harga masih akan mengalami bullish move untuk memfasilitasi M15 pullback tersebut. Sekarang kita coba zoom in ke kondisi terkini. Oke, kita majukan sedikit. Nah, sudah melakukan sweep terhadap ASEAN Session Low. Kita turun time frame ke M1 untuk melihat kondisi terkini. Nah, di sini dapat kita lihat ASEAN Session Low atau ASEAN Session Sell Side Liquidity sudah tersweep. Sekarang kita akan melihat pergerakan selanjutnya. Harga masih break ke bawah. Nah, di sini sudah terjadi M1 bullish change of character. Setelah terjadi M1 bullish change of character, maka kita akan melihat M1 demand yang terbentuk. Di sini dapat kita lihat ini merupakan M1 demand yang menarik untuk kita perhatikan. Lalu kita akan turun time frame lagi ke second 5 untuk melihat area demand kita. Nah, dapat dilihat areanya kurang lebih seperti ini, dan ini tidak perlu lagi kita refine. Cukup seperti ini. Jadi tidak ada perubahan di M1 demand yang sudah kita marking. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa M1 bullish change of character yang sudah kita marking tadi ternyata sama dengan second 5 bullish trend change sesuai markingan dari SMCI Market Structure Indicator ya, sama dengan teorinya. Selanjutnya kita akan memasang posisi long. Di sini dapat kita lihat harga di 644. Berarti kita tambahkan 1 pips menjadi kurang lebih di 55. Nah, kurang lebih di sini. Lalu SL-nya 21 kita tambahkan 1 pips ya. Jadi di 10 kurang lebih. Lalu kita pasang target di mana? Kita lihat di time frame M1. Nah, untuk targetnya kita dapat target ke ASEAN Session High ya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat M1 supply paling atas. Jadi kita letakkan sebelum itu, kurang lebih di 15 ya. Nah, oke, kalau sudah kita majukan chartnya. Nah, di sini dapat kita lihat harga terpanggil masih turun lagi, lalu mulai running. Kemudian kita percepat, dan di sini pada akhirnya hit di titik ini ya. Jadi ini trade yang cukup perfect ya. Di sini kita mendapatkan 3,5 R hanya dalam waktu kurang lebih tidak sampai 1 jam ya. Dari 14.30 terpanggil di sini sampai dengan 16.00, kurang lebih 1 jam. Kemudian kita lihat pergerakan berikutnya. Ternyata dia sweep sampai dengan ASEAN Session High ya. Akan tetapi saya sudah cukup puas dengan trade yang ini. Trade recap berikutnya masih di pair GBP USD pada tanggal 5. Ini adalah kondisi chart M15 pada tanggal 5 pukul 13 siang. Dan dapat lihat tren saat ini sudah berubah menjadi bullish. Dan ini adalah trade recap 1 yang kita bahas tadi. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita analisa berdasarkan market phase dan order flow-nya. Saat ini harga sedang berada di M15 premium. Dan kita dapat berekspektasi harga akan melakukan M15 pullback setidaknya sampai dengan area equilibrium atau bahkan sampai dengan diskon. Mengapa sampai dengan area diskon? Karena di M15 diskon ini terdapat M15 demand yang menarik. Oleh karena itu, dalam jangka pendek kita dapat berekspektasi harga akan melakukan bearish move untuk memfasilitasi M15 pullback move. Oke, sekarang kita akan zoom in untuk melihat kondisinya. Kita turun time frame ke M1 untuk melihat kondisi terkini. Nah, di sini dapat kita lihat kondisi di M1 begini, dan kalau kita lihat di sini terdapat M1 supply yang cukup menarik untuk kita marking di sini, kurang lebih di sini ya. Nah, di sini mengapa M1 supply ini menarik? Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, M1 supply ini menyebabkan strong bearish move yang menyebabkan imbalance. Lalu M1 supply ini telah melakukan sweep terhadap liquidity yang ada sebelumnya. Lalu terdapat juga inducement yang menarik untuk di sweep setelahnya.
Oleh karena itulah M1 supply ini menarik dan kita akan meletakkan sell limit kita di sini. Oke, kita letakkan short kita. Ini areanya adalah 267, berarti kita taruh saja sedikit lebih bawah di 265. Lalu area atasnya adalah 78, kita bulatkan ke 8, lalu kita tambahkan 2 pips karena spread dan buffer, berarti tepat di 300. Oke. Lalu untuk target, kita dapat mentarget ASEAN Session Low-nya yang ini. Kita dapat berekspektasi ini akan tersweep. Nah, kalau dilihat 200, nah kita tambahkan 1 pips karena spread. Oke, sekarang kita percepat dan harga sudah terpanggil dan masih ke atas lagi dan langsung hit target kita. Nah, ini merupakan trade singkat telah mendapatkan 1,5 R dari trade ini. Dan kalau kita teruskan chartnya, ternyata trade kita ini cukup ideal ya pemasangan targetnya. Kita mendapatkan 1,5 R hanya dalam waktu 10 menit saja. Saya kira itu lumayan oke bagi saya. Oke, next masih di pair yang sama pada tanggal 17. Ini adalah kondisi chart di M15 pada tanggal 17 pukul 23 malam. Saya kebetulan sedang standby di jam ini karena saya sedang menyusun materi untuk video SMCI. Di sini dapat dilihat bahwa tren sedang bearish dan harga sedang berada di M15 discount area dan di dekat-dekat M15 demand yang ini. Di sini plannya cukup simple ya. Kita akan mencari posisi buy di area demand yang terletak di area M15 discount. Sekarang kita turun time frame untuk melihat kondisi di M1-nya. Dan dapat dilihat kondisi di M1 adalah seperti ini, dan di sini kalau kita perhatikan terdapat M1 bullish change of character. Setelah itu kita akan melihat M1 demand yang menarik. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat M1 demand di sini ya. Oke, dengan demikian kita langsung saja letakkan long position kita. Di sini 24265 tambahkan 1 pips untuk spread. Berarti di 75. Lalu untuk SL-nya kita lihat low-nya di 36, kita tambahkan 1 pips juga untuk buffer. Kurang lebih di sini. Lalu untuk target kita dapat menaruh di sekitar equilibrium di sini. Tapi kita letakkan di garis ini, lalu kita sedikit ke bawah ya, 2445. Kurang lebih di sini. Nah, berarti hasilnya kurang lebih 3R kalau TP. Sekarang kita majukan, kita percepat. Nah, harga terpanggil di sini. Lalu belum hit. Nah, baru hit di titik ini. Dan di sini mendapatkan 3R. Kalau kita percepat, ternyata harga sampai cukup atas ya. Potensinya bahkan bisa 9R ya. Akan tetapi itu kurang realistis. Saya cukup puas dengan 3R yang ini saja. Trade recap berikutnya adalah di XAU/USD pada tanggal 3. Di trade yang ini kita akan melihat langsung di M1-nya. Dan dapat dilihat saat ini di M1 trend sedang bullish. Dan dapat kita lihat di sini terdapat M1 demand yang cukup menarik untuk kita pantau. Dan kita akan turun time frame ke second 5 untuk merefine M1 tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat M1 demand yang tadi kita refine menjadi seperti ini. Akan tetapi kita tetap include area originalnya, jadi seperti ini. Oke, dengan demikian kita akan langsung set long kita. Nah, ini adalah 67, 66, kita tambahkan 1 pips, 1,2 pips kurang lebih di sini. Dan untuk SL-nya kita akan letakkan di 66, kita taruh di 5 kurang lebih. Oke, dan kita akan mentarget di sini saja kurang lebih 0,5 ya, kurang lebih di sini. Oke, langsung saja kita teruskan. Harga terpanggil dan tidak lama langsung TP di sini. Jadi kalau dilihat trade ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2310 ke 2318. Hanya 8 menit kita mendapatkan 3,5 R. Trade ini cukup agresif ya, karena beberapa alasan. Demand yang ada itu terletak di equilibrium. Walaupun terdapat demand M1 demand yang terletak di diskon yang menyebabkan imbalance dan masih unmitigated. Akan tetapi karena kita mengambil di sini, ini merupakan aggressive trade. Alasan pertama adalah itu. Alasan kedua, kalau dilihat ini merupakan demand reaksi. Oleh karena itu ini sebetulnya lebih lower probability. Akan tetapi saya tetap ambil karena apa? Dari demand yang ini masih menyebabkan imbalance dan masih unmitigated. Lalu dari demand ini itu menyebabkan M1 break of structure. Itu adalah alasan kedua. Dengan demikian, alasan-alasan tersebut saya berani untuk mengambil trade ini. Dan kita coba perpanjang trade-nya, ternyata masih melakukan M1 break of structure lagi.
Jadi kalau dilihat potensinya sangat besar ya, 7R lebih. Akan tetapi saya hanya berani sejauh ini. Nah, selanjutnya masih sama, tren masih bullish, lalu terdapat M1 demand di sini. Akan tetapi terdapat juga M1 demand yang terletak di area ini. Dan di kondisi ini saya melihat bahwa terjadi strong bullish move. Oleh karena itu saya terus agresif. Nah, di sini kalau dilihat terdapat M1 demand yang menarik. Nah, kita coba lihat ke second 5-nya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Areanya kita adjust kurang lebih di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita letakkan long order kita, buy limit kita. Kebetulan round number ya 2290,12. Kebetulan saya ingat spreadnya ya 1,2. Nah, lalu 96 ini biasanya saya tambahkan buffer sampai dengan 0,8. Lalu di sini kita akan target high yang ini 95,1. Seperti biasa round number kita mundurkan kurang lebih di 8 juga. Oke, kita percepat. Dan hit di sini ya. Nah, di sini kita lihat nyaris sekali ya. Kalau kita lihat low-nya di sini 88,9. Jadi di sini mungkin tips yang dapat kita terapkan untuk XAU itu biasanya sangat respon terhadap round number. Jadi kita dapat entry di round number, tentunya ditambahkan spread ya. Lalu untuk SL-nya biasanya kita taruh di belakangnya 0,8, antara 0,9 atau 0,8. Tapi untuk lebih aman taruhlah di 0,8. Begitu pula dengan TP-nya, kita cari round number yang masuk akal, lalu kita mundurkan juga sampai di 0,9 atau 0,8. Nah, itu adalah tempat TP ataupun SL yang ideal. Nah, di sini dapat kita lihat di trade ini kita mendapatkan 3R hanya dalam waktu kurang lebih 23 menit juga. Sama kita next juga berikutnya masih menembus high terakhir ya. Akan tetapi saya cukup puas dengan trade yang ini. Terakhir kita akan membahas pair favorit saya yang baru, yaitu Nasdaq di tanggal 19. Oke, kita sudah di chart Nasdaq time frame M15 pada tanggal 19 April dini hari. Sama ya, ini ketika saya membuat materi untuk video SMCI. Dapat dilihat tren sedang bearish dan kita akan turun time frame untuk melihat kondisi terkininya. Kita lihat di time frame M1-nya kondisinya adalah seperti ini dan kita pakai plan yang sederhana, yaitu kita akan marking supply di area premium M1 supply dan demand di area discountnya. Kebetulan kalau kita lihat kedua SND ini menarik ya. M1 demand ini menarik karena terdapat strong movement ke atas menyebabkan imbalance yang masih unmitigated, menyebabkan M1 bullish change of character, dan begitu pula M1 supply ini menyebabkan strong movement ke bawah menyebabkan imbalance masih unmitigated. Kemudian di sini juga terdapat sweep dan menyebabkan M1 bearish change of character. Nah, sekarang kita akan turun time frame ke second 5 untuk merefine areanya. Nah, dapat dilihat areanya kurang lebih seperti ini. Kalau begini kita include area di belakangnya. Lalu kita kecilkan areanya menjadi kurang lebih di sini. Nah, 17.431,99 ini kita akan bulatkan menjadi 17.432. Lalu kita akan lihat demand-nya. M1 demand cukup luas dan tentunya kita akan kecilkan menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan pasang masing-masing positionnya. Jadi ini istilahnya pingpong atas bawah ya. Nah, ini dapat kita lihat 377,4 dan di sini spreadnya adalah 1,4, berarti 17.378,8. Lalu untuk SL-nya dapat kita lihat di sini 65. Kalau di sini kita turunkan juga 65,5 menjadi 64, belakangnya juga sama 8. Kita pasang target tepat sebelum supply ini. 28 kita turunkan dikit menjadi 27,8. Nah, untuk shortnya kita pasang di sini 432 seperti biasa. Lalu untuk SL-nya kita sesuaikan di sini berapa? 38,7. Kita tambahkan 2 pips berarti 40,7. Nah, untuk TP-nya ya kurang lebih di sini saja ya. 84,01 tambahkan spread berarti 85,5. Oke, sekarang kita lihat yang mana yang akan hit ya. Buy limit terpanggil. Dan TP ya di sini, lalu sell limit terpanggil dan selanjutnya mondar-mandir kembali ke area ini lalu baru TP. Nah, kita mendapatkan untuk buy-nya kita 3,5 R, untuk sell-nya kita mendapatkan 5 R. Nah, ini kebetulan pair ini juga saya sedang mencoba-coba, jadi risk saya kecil ya, setengah R. Oke, dan kalau dilihat harga masih meneruskan bearish trendnya. Jadi kalau posisi sell ini kita
hold lebih lama, kita mendapatkan potensi R yang lebih banyak ya. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa hal yang dapat kita petik dari Nasdaq. Nasdaq ini karena indeks dia sangat nurut dengan S&D. Itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat di sini, ternyata area demand yang ada, S&D yang ada itu dapat memantul beberapa kali. Di sini dapat kita lihat, ini trade yang tidak kita ambil ya. Tidak saya ambil, tapi kita lihat dapat demand lalu memantul beberapa kali. Begitu pula yang ini, terdapat demand, memantul lagi, dan supply-nya juga sama, memantul dan baru menembus. Jadi area S&D-nya itu dapat memantul beberapa kali. Nah, itu karakteristik yang saya lihat sepanjang ini ya, dan itu saya terapkan di trading plan saya. Oke teman-teman, itu tadi trade recap dari beberapa trade yang saya ambil. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari trade recap itu ya. Dan di bulan Mei yang akan datang ini terdapat dua hal yang sudah direncanakan. Yang pertama yaitu kelanjutan dari SMCI Market Structure Indicator untuk trading view. Akan ada tambahan fitur berupa S&D indikator dan session indikator. Semua fitur tambahan tersebut akan digabung menjadi satu buah indikator sehingga tidak membuang-buang slot indikator teman-teman untuk trading view. Lalu hal besar kedua adalah evaluation untuk menjadi sinyal provider di Forex CMF yaitu QuickPro. Detail dari evaluation ini mulai dari syarat-syaratnya sampai dengan benefitnya akan saya segera beritahu ya. Teman-teman dapat mulai mempersiapkan diri dengan cara membuat akun Forex CMF bila teman-teman belum membuatnya. Lalu teman-teman juga dapat mulai membuat real account dan deposit minimal 100 USD. Itu adalah persyaratan untuk dapat mengikuti evaluasi ini ya. Dan benefitnya teman-teman dapat memperoleh income tambahan rutin setiap bulannya mulai dari 100 USD. Saya kira ini dapat menjadi peluang untuk memperoleh income tambahan yang baik ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.